Kan untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Pengharapan hilang jika kita kehilangan hubungan dengan Allah. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sesuatu teladan yang harus diikuti. Mazmur 142, 2-3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, kesaksianku, kesekaanku kepadaku beritukan kepadanya. Semua harus diperjelas, semua harus tahu. Tetaplah berdoa, karena dengan berdoa kita bisa menyelesaikan segala kesulitan permasalahan kita. Bapa yang baik pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Ia menginginkan agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya. Ia juga ingin menyelesaikan segala kesulitan, membantu semua permasalahan kita. Karenanya langkah terbaik adalah terus-menerus memuji dan berdoa, memohon kepadanya, sebab ia adalah Bapa yang baik, memahami segala isi hati kita. Kita tidak malu mengutarakan segala beban dan penderitaan permasalahan kita, karena pertolongannya tidak terbatas. Yohanes 16:24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Carilah Tuhan di mana selama ia berkenan. Teruslah kepadanya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kehidupan seorang Kristen tidak dapat dilepaskan dari doa, karena doa merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Tanpa doa tidak akan ada pertumbuhan rohani. Tanpa doa kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat. Alkitabiah mengajarkan agar kita berdoa tidak jemu-jemu, senantiasa berdoa dalam setiap waktu, dalam segala keadaan. Akan tetapi orang Kristen berdoa hanya sekedar sebagai rutinitas, di saat perlunya saja, merupakan satu sikap yang keliru, karena doa itu adalah kegiatan rutin. Karena doa bukanlah suatu kegiatan, tetapi sebagai suatu yang merupakan kebutuhan utama bagi rohani dan kehidupan kita. Di dalam doa kita tidak hanya menemukan jawaban, tetapi juga kita mengajukan proposal, memberikan jawaban bagi keperluan zaman kita. Rasul Paulus menasihati agar setiap orang yang percaya selalu berdoa di waktu apapun, waktu di dalam roh, sebab kehidupan Kristen penuh dengan peperangan melawan penguasa-penguasa gelap. Jangan khawatir dan putus asa atas menghadapi segala permasalahan hidup. Karena apa? Kehidupan Kristen penuh dengan peperangan melawan kuasa-kuasa gelap, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh gelap, penjahat, dan lain-lain. Dengan memiliki Roh Kudus, memiliki kehidupan doa di dalam roh, kita telah memiliki senjata terakhir pamungkas yang memberi kemenangan bagi musuh. Karenanya tingkatkan kehidupan yang memberi kemenangan dari musuh-musuh. Karenanya tingkatkan kehidupan doa saudara. Jika saudara sebelumnya berdoa 1-2 jam sehari, kita bisa tingkatkan menjadi 2-4 jam sehari. Jangan sia-siakan waktu kita. Tidaklah sia-sia jika kita meningkatkan jam doa kita, sebab kehidupan iman rohani kita akan menjadi semakin kuat dan teguh. Sebaliknya, jika kita gagal di dalam berdoa, tekun di dalam segala situasi, maka itu berarti kita telah menyerah pada musuh. Yohanes ayat 16 pasal 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacita. Setiap orang percaya diperintahkan untuk berdoa. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan Yesus Kristus juga mengingatkan kepada kita untuk selalu mencari jalan yang benar. Bapa yang baik pasti memberikan kita yang terbaik. Ia menginginkan kita memohon segalanya sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Ia juga ingin menyelesaikan segala permasalahan kita, kesulitan kita, karena langkah terbaik seorang bapa adalah terus-menerus membantu anak-anaknya yang selalu meminta, menerus berdoa,
memohon kepadanya sebab Ia adalah Bapa yang baik, mengalami segala isi hati yang baik. Kita tidak perlu malu mengutarakan segala beban dan permasalahan kita, pertolongannya tidak terbatas. Sampai kapanpun, dimanapun Ia tetap akan menolong kita, tidak pernah merasa bosan sekalipun kita terus-menerus mengeluh, berdoa memohon kepadanya. Kasih karunia, kuasanya tidak terbatas. Kita tidak akan terlepas. Yohanes ayat 5 pasal 5 ayat 14. Intinya keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa yang benar memperhatikan kehendak Allah. Terlebih dahulu harus mengetahui kehendak Allah di dalam Alkitab. Doa yang benar menurut kehendak Allah pasti dilandaskan pada janji-janji Allah di dalam firman-Nya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dia berdoa memohon kepada Allah untuk menurunkan api dari langit, membakar korban bakaran kayu, api, batu, dan tanah. Keberaniannya untuk berdoa meminta demikian karena sebelum ia menerima pernyataan dari firman Tuhan, doa Elia mendapatkan jawaban karena ia telah mengetahui kehendak Allah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini kering, jadilah kehendak-Mu. Sebelum berdoa ia harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana urut tata cara berdoa. Tuhan Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani juga mengungkapkan kehendak-Nya. Mengetahui artinya kehendak Allah saja tidaklah cukup. Kita dituntut untuk hidup di dalam penyertaan kehendak Allah atau melakukan kehendak Allah. Jika kita menginginkan Allah mendengar, menjawab doa kita, kita dituntut untuk hidup di dalam kehendak-Nya atau taat kepadanya. Yohanes memastikan bahwa jawaban doa bagi orang-orang yang taat kepada Allah, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintah-Nya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yakobus juga menambahkan bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Pengertian orang yang benar menunjuk pada orang yang telah dibenarkan oleh Kristus Yesus dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran Allah, takut dari dan taat kepada Allah. Kehidupan pendoa selalu diberkati, sebab banyak sekali keberatan keinginan di dalam diri kita akan segala sesuatu. Kita tidak dapat berpaling kepada sesama, kepada sujud memohon pertolongan kepada manusia terus-menerus sebab mereka terbatas. Sebab kemampuan mereka sangat terbatas sehingga kita malah justru yang dibebani. Sebaliknya dengan berdoa dan memohon hanya kepada Allah, kita merasa tenang, merasa beban kita terlepas dan jiwa kita tenang terpuaskan dengan pertolongannya. Doa dan kebenaran, Markus 11:24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang benar memiliki iman, memiliki penyangga dan memiliki galah. Percaya bahwa permohonannya pasti dijawab oleh Tuhan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya yang menerima, itulah iman orang percaya yang dibangkitkan oleh Allah. Allah memberikan dan membangkitkan iman dalam diri kita untuk mengetahui dan memastikan bahwa doa yang dipanjatkan telah didengar, permohonan telah dijawab, pasti dijawab. Jawaban doa tergantung dari iman kita. Jika kita ragu-ragu, kita was-was, bimbang dan putus asa, doa kita sia-sia. Sebab kita tidak percaya kepada Allah, meragukan kuasa Allah yang bekerja. Jika kita ragu-ragu dan bimbang atau tidak percaya kepada Allah, sia-sia kita berdoa, maka untuk apa kita berdoa? Semua sia-sia saja. Dalam surat Ibrani menasihati dan mendorong kita untuk menghadap Allah dengan penuh hati, tulus, ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Yakobus yang menasihati kita agar kita tidak ragu, tidak bimbang ketika kita meminta sesuatu di dalam doa kita. Sebab segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kuasa Roh Kudus, kuasa doa terletak pada keyakinan dan iman kita kepada Allah. Terlebih lagi jika doa kita dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti mendapat jawaban dari Allah. Karenanya jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, sebab nama Yesus Kristus adalah nama dari segala nama dan berkuasa dari segala kuasa, melakukan segala sesuatu. Keraguan dan kebimbangan menyebabkan doa kita sia-sia. Melalui firman Tuhan ini, marilah kita harap meningkatkan keimanan kita dan keberanian kita untuk tetap percaya
kita kepadanya itu mudah-mudahan semoga Ia mengabulkan doa kita dan meminta sesuatu yang menurut kehendaknya. Melalui firman Tuhan, kita diharapkan memiliki kehidupan doa yang benar, yaitu doa yang memiliki iman. Dengan iman ketika berdoa, iman kita dibawa. Dengan iman tidak ada keraguan, jangan ragu akan jawaban doa. Tetap percaya bahwa doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan, mendapat jawaban dari Allah, baik dalam waktu dekat maupun waktu penantian. Doa yang benar, iman yang benar sangat berperan di dalam kuasanya, sebab menarik kuasa Allah untuk selalu bekerja. Karena dalam pengertian orang yang menunjuk pada orang yang dibenarkan oleh Kristus Yesus dan orang hidup di dalam kebenaran, dia selalu takut dan taat kepada Allah. Jadi kita mesti tahu, karena dalam berdoa kita harus terlebih dahulu memperhatikan kehendak Allah. Kita harus berada di jalan Allah, hidup bersih di dalam kehendak Allah. Jika kita hidup di dalam kehendak Allah, maka kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah dalam setiap permohonan kita. Doa yang benar, doa orang-orang benar, doa orang benar mendapat jaminan bahwa Allah pasti menjawab doa-doanya. Demikian saya sampaikan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan menjadi catatan jika Anda mengalami kebingungan, jika dalam hati tidak ada kerinduan, dalam hati ada duka setia, jadilah hamba setia kepada Tuhan. Doamu, basuh aku di dalam darahmu, jamaah bibir lurus dan luruskan hatiku dengan rohmu, kurindu kemuliaanmu Tuhan. Berkenan kepadamu, jadikan aku hamba yang berkenan kepadamu lebih dari segala yang ingin Kau Tuhan. Emas, perak, permata tiada artinya, ku ingin hanya lebih dekat bersekutu denganmu Tuhan. Jadikan aku hamba setia hanya kepadamu. Haleluya. Eloi, Eloi, lema sebatan.